semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Shiva Family. Jadi kali ini aku akan membahas tentang sistem ekspresi manusia. Penasaran kan sama penjelasannya yang lengkap? Yuk simak. Jadi di sini kakak akan membahas pengertian sistem ekspresi, sekresi, defekasi, organ-organ ekspresi, proses pembentukan urin, proses keluarnya keringat, reaksi respirasi, gangguan-gangguan pada sistem ekskresi, dan lain-lain. Sebelum kita mengenal organ-organ pada sistem ekskresi, yuk kita ketahui dulu apa pengertian dari sistem ekskresi, sekresi, dan defekasi. Jadi, sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Sekresi adalah pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh, contohnya enzim, hormon, dan air liur. Defekasi adalah pengeluaran zat sisa pencernaan makanan atau feses. Oke, jadi organ-organ sistem ekskresi manusia ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Agar lebih mudah mengingat, kalian bisa menggunakan singkatan ginjal, ku, pahat. Jadi, ginjal, ku-nya adalah kulit, pa-nya adalah paru-paru, hat-nya adalah hati. Gimana, mudah bukan untuk mengingatnya? Oke, karena kita sudah mengenal organ-organnya, mari kita simak penjelasannya satu persatu. Yang pertama kita bahas ginjal. Kita memiliki sepasang ginjal di rongga perut di bagian pinggang. Fungsinya untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, menghasilkan urin. Ginjal memiliki bagian-bagian seperti korteks, medula atau sumsum ginjal, dan rongga pelvis renalis untuk mengumpulkan urin, lalu keluar dari ginjal ada saluran yang disebut ureter. Di bagian korteks terdapat jutaan unit penyaring yang akan menghasilkan urin, pengertian tersebut disebut nefron. Bagian-bagian nefron ginjal adalah glomerulus, kapsul lobuman, tubulus contortus proximal yang melengkung di lengkung Henle, kemudian ada tubulus contortus distal. Setelah itu urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus pengumpul atau tubulus colectivus untuk disaluran ke ureter. Berikut adalah proses pembentukan urin, ada 3 ya. Yang pertama filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Jadi, protein dan sel darah tidak boleh keluar bersama urin. Terjadinya di glomerulus dan hasilnya di urin primer. Yang kedua, reabsorpsi adalah penyerapan kembali glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan tubuh. Terjadi di tubulus contortus proximal dan hasilnya urin sekunder. Yang ketiga ada augmentasi. Augmentasi adalah pengeluaran zat-zat yang sudah tak dibutuhkan lagi oleh tubuh seperti urea dari hati, amonia, kreatin, garam-garam berlebih, vitamin, dan racun-racun berlebih. Terjadi di tubulus contortus distal dan hasilnya urin sesungguhnya atau urin jadi. Sekarang kita bahas bagian kedua, organ sistem ekskresi. Yang kedua adalah kulit. Kulit adalah lapisan terluar tubuh terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutan. Yuk kita bahas satu persatu mulai dari epidermis. Epidermis. Lapisan terluar kulit ini terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Sebelum kita bahas ke lapisan Malpighi, kita bahas dulu lapisan tanduk. Lapisan tanduk adalah lapisan terluar epidermis yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Oke nih, sekarang kita bahas ke lapisan Malpighi. Lapisan Malpighi adalah lapisan yang terletak di bagian bawah lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen. Dermis. Dermis terdiri dari yang pertama, kelenjar keringat. Fungsinya untuk menghasilkan keringat dan bermuara pada pori-pori kulit. Yang kedua, kelenjar minyak menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab. Yang ketiga, pembuluh darah menghasilkan darah ke semua sel-sel. Yang keempat, ujung-ujung saraf penerima rangsang panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan.
hipodermis atau subkutan. Di lapisan ini terdapat di jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menjaga tubuh tetap hangat, menyimpan cadangan makanan. Jadi ketika kita sedang kedinginan, lemak yang ada di lapisan kulit ini akan menjaga agar tubuh tetap hangat. Ingat ya adik-adik, sistem ekskresi terdapat di lapisan dermis. Fungsi kulit dalam sistem ekskresi, yang pertama mengeluarkan keringat, yang kedua keringat berisi garam, urea, dan air, yang ketiga selain ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi menjaga suhu tubuh. Oke, jadi suhu tubuh meningkat, pembuluh darah melebar, lalu panas dihantarkan ke kelenjar keringat dan keringat keluar melalui pori-pori kulit. Keringat yang keluar tersebut untuk menurunkan suhu tubuh dan mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru adalah alat respirasi atau alat untuk bernapas terdapat di rongga dada sepasang. Fungsinya untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi, dan reaksi pembentukan energi tersebut melepas zat sisa yaitu CO2 dan H2O. Reaksi respirasi, glukosa ditambah O2, CO2 ditambah H2O ditambah energi. Jadi glukosa ditambah O2-nya adalah oksigen, CO2 adalah karbon dioksida, H2O adalah uap air dan energi. Mari kita lanjut ke organ yang keempat, yaitu hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh kita yang memiliki fungsi penawar racun, merombak sel darah merah, merombak protein berlebih, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan merubah provitamin A menjadi vitamin A. Sel darah merah yang tua, sekitar 120 hari, akan diuraikan sehingga menghasilkan getah empedu. Sel darah merah yang dirombak akan melepaskan eritrosit, lalu ke hemoglobin, bilirubin, dan dibagi menjadi dua, urobilin dan sterkobilin. Urobilin dan sterkobilin ini sama-sama zat pewarna, namun urobilin adalah pewarna urin, sementara sterkobilin adalah pewarna feses. Perlu diingat juga nih, apapun makanan kita, urin tetap berwarna kuning dan feses selalu berwarna kuning kecoklatan. Protein berlebih akan diuraikan membentuk urea. Urea tersebut kemudian akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersama urin dan keringat. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu gangguan-gangguan sistem ekskresi manusia. Ada pada ginjal dan gangguannya ada juga pada organ lain. Kita bahas pada ginjal dulu ya. Gangguan pada ginjal. Yang pertama, batu ginjal, tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal. Yang kedua, nefritis adalah peradangan pada nefron akibat infeksi bakteri Streptococcus. Yang ketiga, albuminuria adalah urin mengandung protein akibat kerusakan glomerulus sehingga filtrasi terganggu. Oke, kita bahas pada bagian organ lain ya. Ada kudis, panu, dan kurap. Adalah infeksi jamur di kulit yang menyebabkan gatal-gatal. Pneumonia adalah infeksi bakteri pneumonia di paru-paru. Dan hepatitis, infeksi hepatitis di hati. Gimana, sudah terjawab bukan semua penjelasannya?